Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, seluruh keluarga GPI Asem Tiga Tegal. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Amin. Dan ibadah kali ini akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari GPI Asem Tiga. Mari kita persiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita memberi yang terbaik buat Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa, dan pemberitaan firman Tuhan. Dan ada baiknya jika Bapak Ibu Saudara menyiapkan catatan untuk mencatat hal yang penting dari firman Tuhan yang dicatat. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah kita hari ini. Kami bersyukur ya Bapak, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memberi kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau dengan kesehatan yang Engkau beri. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami terus memiliki kerinduan untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau Allah yang luar biasa. Kami juga butuh tuntunan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi seluruh pelayanan kami, seluruh orang-orang yang melayani, dan seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau hadir di setiap rumah kami. Kami sambut dan kami mau mengikuti ibadah dengan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Mari kita bersama-sama satukan hati untuk mulai menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan bersama, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa.
mari nyatakan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas setiap hidup kita. Haleluya. Ku diberi kuasa, nyatakan kuasanya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa Raja mulia dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan bersama, aku pakai kuasa dan Raja mulia dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Musik memuji Tuhan, mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Yes, sungguh besar Engkau ya Tuhan. Amin. Mari katakan bersama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu
kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sembah Dia, haleluya. Kuasa-Mu curahkan Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Jamah setiap kami ya Tuhan, silakan lama-lamanya. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan dengan segenap hati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
pulihkan hidupku, pulihkan hidup kami. Sungguh Kau Allah yang baik, Kau pulihkan hidup kami senantiasa Tuhan di hadapan Engkau. Oh syukur, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, haleluya. Terima kasih kami ucap syukur kepadamu pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan orang percaya. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, berbicara atas setiap kami, pengurapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara, kembali kita bersekutu bersama di dalam ibadah hari ini dan kita akan bersama belajar melanjutkan pelajaran kita tentang amanat agung Tuhan adalah tujuan kami. Dan kita berfokus bagaimana pemuritan itu harus berjalan bersama dengan pemberitaan Injil. Sebab penginjilan tanpa pemuritan adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah rekan-rekan. Beberapa orang yang akan menyampaikan firman Tuhan tentu pasti akan seru dan menarik, tetapi Bapak Ibu Saudara akan belajar dari setiap saudara-saudara kita yang akan menyampaikan isi hatinya Tuhan. Yang pertama, Bapak Raharjo Hartono, atau lebih kita kenal Pak Yusuf. Dia akan membagikan tentang pemuritan atau amanat agung Tuhan di dalam keluarga. Ya, kemudian yang kedua Ibu Syanawati. Dia adalah Ketua KPA, Komisi Pemuda hingga Anak, dan menggembalakan pengembalaan di Ero Community Remaja kita. Ya, dia akan membagikan tentang amanat agung di dalam generasi. Dilanjutkan dengan Pak Sigit Yulianto. Ya, dia akan membagikan bagaimana menjadi pribadi yang melakukan amanat agung Tuhan, memuridkan menjadi dampak buat lingkungan sekitar masyarakat. Dan akan diakhiri dengan penyampaian firman Tuhan dari Ibu Agnes. Dia akan menyampaikan bagaimana sih melakukan pemuritan di situasi zaman yang saat ini mungkin sedang sulit. Tetapi ini pesannya, apapun keadaannya, pemuritan harus terus berjalan. Kita akan mendengar firman Tuhan, namun saya akan buka dengan satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-1-9, saya ambil pada beberapa bagian saja. Dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Biarlah firman Tuhan ini akan meneguhkan kita semua. Mari siapkan buku catatan Bapak Saudara, karena akan ada poin-poin yang sangat penting yang akan menjadi premaan buat Bapak Saudara, dan langsung catat. Shalom saudara, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan kesaksian bagaimana kami keluarga menerapkan dan mempraktekkan amanat agung di dalam keluarga. Sebagaimana Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudaraku, masa pandemi adalah masa pembentukan sekaligus pemulihan bagi keluarga kami. Sejak bulan Maret 2020, keluarga kami mengalami dampak dari wabah ini, terutama secara krisis ekonomi atau keuangan keluarga. Waktu itu sebagai orang tua kami bergumul untuk anak kami yang sulung mendapatkan pekerjaan,
kemudian untuk bidang usaha yang selama ini digeluti oleh istri saya itu mengalami juga kemerosotan. Kami di tengah-tengah kekhawatiran yang melanda keluarga kami senantiasa dikuatkan dengan firman Tuhan yang kami sharingkan setiap hari bersama dengan keluarga. Nah, di tengah-tengah kekhawatiran itu kami mendapatkan satu ayat yang meneguhkan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami hidupi firman ini. Dan Tuhan ingatkan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 juga Tuhan ingatkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Satu persatu secara spesifik Tuhan genapi janji itu dalam kehidupan keluarga kami. Mulai yang pertama, anak kami bulan September dipanggil oleh sebuah grup perusahaan di Indonesia yang memanggil anak kami untuk menerima lamaran kerjanya yang selama ini dia gumuli. Kemudian satu persatu Tuhan genapi juga janjinya dalam hidup keluarga kami. Usaha dari istri saya itu sudah mulai dibangkitkan lagi, dipulihkan lagi. Ya, saudara, itulah yang saya dapatkan dari janji-janji Tuhan yang selama ini kami praktekkan. Amanat agung mulai dari keluarga kami sendiri, mulai membicarakannya setiap hari dengan keluarga kami, men-sharingkannya setiap hari dengan keluarga kami. Dan satu ayat yang meneguhkan sampai hari ini adalah di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Di situ Tuhan ingatkan buat kami keluarga, apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya, kalau boleh saya katakan, dan menceritakannya dan men-sharingkannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, di dalam mobil, kendaraan, kami membicarakannya firman. Kemudian apabila engkau berbaring ya di tempat tidur, berkumpul dulu, bangun mesbah keluarga, bangun kompak, kami sharing firman Tuhan. Dan apabila engkau bangun, saat di mana-mana kami kumpul keluarga, family time, kami bicarakan firman, kami sharingkan firman, kemudian di antara kami saling mendoakan. Disitulah warisan buat kami, itu warisan yang kami tinggalkan untuk keluarga. Sebab satu ayat sebagai penutup untuk kesaksian kami hari ini adalah Tuhan berikan dan ingatkan lagi untuk mulai didoakan. Di situ dikatakan, bagiku ya, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, kami doakan terus hari ini sampai hari ini. Anak-anak kami di keluarga hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Allah. Itulah yang menjadi sukacita besar bagi keluarga kami sampai hari ini. Tuhan memperhatikan keluarga kami. Amanat agung untuk generasi. Amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu ada 3 hal ya, 3 poin. Yang pertama, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, tidak hanya umur-umur tertentu, tidak hanya bangsa tertentu, tapi semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, generasi muda dimulai dari anak-anak, usia remaja, usia pemuda, itu bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau teman-temannya, menjangkau keluarganya. Jadi bukan masalah wah masih muda nggak bisa melakukan amanat agung, enggak. Generasi muda pun bisa dipakai Tuhan untuk melakukan amanat agung. Nah, sekarang sebelum melakukan amanat agung, generasi muda itu adalah generasi yang perlu pertama diperkenalkan siapa itu Yesus. Kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel di zaman Musa,
Saya yakin dan percaya pada saat mamahnya merawat Musa kecil yang waktu itu sudah diangkat oleh putri Firaun, pasti mengenalkan siapa Allahnya, pasti mengenalkan siapa Tuhannya. Jadi di Ulangan juga dikatakan bahwa kita sebagai orang tua perlu mengajarkan kepada anak berulang-ulang dan berulang-ulang. Jadi generasi muda bisa melakukan amanat agung jika yang pertama adalah anak atau generasi muda dikenalkan siapa Yesus. Yang kedua, anak diajar dan dididik melakukan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah anak muda, didiklah orang muda, didiklah generasi muda untuk melakukan kebenaran, untuk tahu jalan yang benar. Maka pada masa tuanya, masa dewasa, bahkan sampai dia tua, dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ada seorang anak dulu masa SMA, anak ini nakal dalam arti kenakalan remaja seperti biasa Bapak Ibu ya, bolos pelajaran sekolah, usil sama teman. Nah, dia juga punya beberapa geng seperti itu. Jadi ada satu geng isinya biasa teman main, teman nongkrong mereka. Kemudian salah satu anak ini percaya Yesus, kemudian terima Yesus dan akhirnya berubah hidupnya. Teman-temannya melihat perubahan yang terjadi pada anak tersebut. Sampai teman-temannya juga penasaran, dia kenapa kok bisa berubah? Kok dia berubah? Sampai akhirnya, percaya atau tidak Bapak Ibu, anak ini bisa membawa teman-teman sepermainannya yang biasanya nakal bareng untuk percaya Yesus dan terima Yesus. Seorang anak atau generasi muda yang diajari nilai kebenaran, maka dia yang pertama akan menceritakan apa yang dia alami, akan menceritakan tentang Yesus kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Yang kedua, anak muda, generasi muda yang diberi nilai kebenaran, maka hidupnya akan berubah. Closing statement dari saya adalah, di generasi muda, pemberitaan Injil bukan sekedar kata-kata, tetapi pemberitaan Injil juga tentang perubahan hidup yang nyata. Kalau generasi muda bisa berubah hidupnya, dia bisa menjangkau generasinya. Nah, saya ingin bagikan di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata seperti ini Bapak Saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, setiap orang Bapak Saudara memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Saya ulangi sekali lagi, setiap orang memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Nah, pengaruh tersebut bisa pengaruh positif atau sebaliknya pengaruh tersebut bisa pengaruh negatif. Nah, orang yang membawa pengaruh yang positif, Bapak Saudara, biasanya kita sebut sebagai apa sih? Mungkin motivator, mungkin atau inspirator mungkin. Karena keberadaan orang tersebut itu bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Kira-kira seperti itu, Bapak Saudara. Nah, sebaliknya orang yang membawa pengaruh yang negatif atau pengaruh yang buruk buat lingkungan sekitarnya, biasanya kita sebut sebagai apa? Provokator mungkin. Karena orang tersebut biasanya memprovokasi untuk bertindak yang negatif atau melakukan sesuatu yang buruk. Kira-kira seperti itu juga Bapak Saudara. Nah, dalam kehidupan kekristenan Bapak Saudara, Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak dan berpengaruh bagi dunia ini. Nah, berdampak dan berpengaruh bagi dunia ini yang menurut firman Tuhan katakan adalah tentunya pengaruh yang positif.
bukan pengaruh yang negatif. Dengan kata lain, kita harus bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita melalui teladan hidup kita, saudara, lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, ataupun lewat pemikiran kita. Nah, saya pengen saksikan sedikit tentang apa yang saya alami, saudara. Saya tinggal di suatu perumahan. Menurut saya perumahan ini cukup nyaman sih bagi saya, dan tetangga-tetangga di kanan kiri juga mereka baik-baik, saudara. Nah, bukan suatu kebetulan juga saya dipilih menjadi ketua RT di lingkungan di perumahan sini, saudara. Nah, salah satu tugas RT yaitu dimintain tanda tangan untuk surat keterangan, membuat KTP, surat keterangan membuat usaha, dan lain sebagainya. Nah, saat awal-awal itu saya dimintain surat, itu rasanya kok terganggu gitu loh, saudara. Di telepon, di WA, kayaknya kok rasanya keburu-buru kayak gitu. Nah, berjalannya waktu, dalam hati kecil saya itu ngomong, ngapain kamu terganggu juga? Ngapain kamu terusik juga dengan keberadaannya mereka? Nah, saya pikir-pikir, oh iya juga ya. Tanpa mereka kamu panggil pun mereka datang, kayak gitu kan. Wah, kamu justru bisa membagikan sesuatu buat mereka. Kamu bisa membagikan kasih Kristus lewat perkataan-perkataan yang positif. Wah, iya juga sih, pikir saya. Nah, ketika orang itu datang untuk minta tanda tangan, wah, langsung aja Bapak Saudara, saya sampaikan tentang kasih Kristus lewat perkataan saya, lewat sesuatu hal yang positif, perkataan-perkataan yang positif yang firman Tuhan sampaikan, ya kan, tentang belajar mengucap syukur, hati-hati dengan tindakan kita, ataupun jaga perkataan kita, hal yang sederhana yang saya bagikan buat mereka. Mereka juga menerima itu dengan baik kok. Oh iya ya Pak Sigit. Wah, ya benar juga Pak Sigit, seperti itu. Dan mereka menerima itu dengan baik. Bukan hanya saja perkataan, tapi juga tindakan, Bapak Saudara. Salah satu tugas RT yaitu harus ada kegiatan yang rutin yang dikerjakan. Nah, kegiatan yang rutin yang saya kerjakan adalah kerja bakti. Nah, kerja bakti itu biasanya 1 bulan sekali. Saya kumpulkan bapak-bapak di sekitar sini, ibu-ibunya juga, untuk kita kumpul kerja bakti sama-sama. Seperti itu. Nah, di tengah-tengah kerja bakti itu biasanya kan istirahat, minum teh, makan jajanan, seperti itu kan. Nah, saya juga bagikan sesuatu perkataan yang positif buat mereka juga saat istirahat, ya kan. Wah, saya bagikan tentang ya tadi kesabaran, kelemah lembutan, ya kan, terus bersyukur dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak di sini tuh kebanyakan ngerokok, Bapak Saudara. Wah, ngerokok di sana, ngerokok di sini kalau lagi kumpul kayak gitu. Nah, itu kesempatan buat saya juga untuk saya membagikan sesuatu yang positif, tindakan yang positif buat mereka, ya kan. Mereka juga menamari kadang, Pak Sigit nggak ngerokok, ini Pak Sigit ngerokok. Wah, kesempatan buat saya ini, Bapak Saudara. Nah, saya bilang aja langsung, wah, di ajaran saya nggak boleh ngerokok, Bapak Saudara. Karena kenapa? Karena tubuh ini kan yang ngasih Tuhan. Kalau tubuh ini yang ngasih Tuhan, selayaknya kita harus jaga itu dengan baik. Gak boleh kita kotori dengan hal-hal yang negatif, Pak. Nah, salah satunya adalah rokok itu. Wah, sambil ketawa mereka. Wah, ya juga ya Pak Sigit, bener juga nih. Rokok itu juga, oh ya juga ya, bisa mengotori tubuh kita. Tapi nekat aja tetap rokok. Tapi saya percaya sih Bapak Saudara, mereka pasti suatu saat akan terngiang-ngiang dengan perkataan saya. Benar juga ya. Tubuh ini dikasih sama Tuhan, kita wajibnya untuk menjaga. Nah, hal-hal yang seperti itu yang saya maksudkan Bapak Saudara, membagikan sesuatu yang positif, tindakan yang positif buat mereka. Saya percaya sih Bapak Ibu Saudara pun pasti juga bisa membagikan hal-hal yang positif di lingkungan di sekitar Bapak Ibu Saudara lewat tindakan, perkataan, pemikiran, ataupun apalah sesuatu yang positif yang kita bisa bagikan buat lingkungan di sekitar kita, Bapak Saudara. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini akan membuat kita belajar untuk bertindak positif buat lingkungan di sekitar kita. Mari kita buka dalam 1 Korintus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Apa sih rahasia Allah itu dan siapa hamba-hamba Kristus di tempat ini? Boleh angkat tangannya yang merasa hamba Kristus? Kita semua, amin. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus dan percayalah bahwa rahasia Allah itu dibukakan untuk setiap kita. Dan rahasia terbesar apa yang Allah bukakan? Tidak lain tidak bukan adalah amanat agung itu sendiri.
jalan keselamatan itu. Karena apapun yang kita terima di muka bumi ini semuanya sebenarnya adalah sia-sia, betul? Dan kekekalan itu hanyalah justru nantinya ketika kita mengakhiri masa hidup kita di muka bumi ini. Akan kemanakah kita pergi? Nah, kita nggak mau kalau rahasia keselamatan itu hanya kita sendiri yang menerimanya. Kita rindu orang-orang di sekitar kita juga menerima kabar keselamatan itu. Amin. Karena kita nggak ingin pastinya saudara kita yang belum kenal Tuhan, mungkin sahabat kita yang paling dekat, atau bahkan teman masa kecil kita, atau tetangga kita, pada akhirnya nanti mereka tidak mendapatkan keselamatan itu. Nah, di tengah situasi hari-hari ini, saya tahu memang tidak mudah. Di tengah situasi pandemi yang sudah berlangsung setahun ini bahkan lebih, mungkin begitu banyak orang merasa bagaimana caranya memuridkan, bagaimana caranya mengabarkan Injil di tengah situasi di mana kita tidak bisa bertemu muka dengan muka. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Amin. Di tengah situasi seperti ini justru ada begitu banyak cara. Nah, sebelumnya saya mungkin mau bagikan sedikit. Biasanya ada dua macam reaksi ketika seseorang menghadapi kesulitan yang ada dalam hidup mereka. Yang pertama, biasanya mereka akan menolak atau diam di tempat. Sudahlah, situasi seperti ini kayaknya kita nggak bisa apa-apa, stop dulu. Atau udahlah, cukup seperti ini dulu, kita tunggu dulu. Tapi ketika kita menolak akan suatu situasi yang baru, atau mungkin hanya diam di tempat, sebenarnya itu semua hanyalah akan berakibat kepada penurunan. Betul? Karena yang lainnya akan terus berjalan, yang lainnya akan terus maju, sehingga yang jalan di tempat, mereka justru akan mengalami penurunan. Dan reaksi yang kedua adalah beradaptasi dengan situasi yang ada dan tetap mencari solusi dan peluang sehingga akan ada peningkatan. Jadi di tengah kesulitan yang ada, jangan menyerah. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus hadapi. Betul? Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada dan tetap cari peluang, cari solusi untuk setiap tantangan itu. Nah, seringkali banyak sekali ya alasan ketika seseorang itu tidak mau memuridkan atau bahkan tidak mau memberitakan Injil. Mungkin buat yang muda-muda nih, seringkali berkata, saya ini masih muda, belum punya pengalaman, belum punya hikmat dan lain sebagainya. Sudahlah, biar yang tua-tua saja yang sudah makan banyak asam garam. Tapi ternyata bukan hanya anak muda yang punya banyak alasan. Orang tua pun juga banyak alasan. Yang tua pun merasa bahwa sudahlah, kami ini sudah tua, sudah saatnya untuk pensiun, dan lebih baik dilanjutkan oleh generasi yang lebih muda. Setiap generasi bahkan punya alasannya masing-masing untuk tidak melakukan hal ini. Tetapi baiklah, setiap kita tanggalkan setiap alasan-alasan yang kita punya untuk tidak mau memberitakan Injil, untuk tidak mau memuridkan. Karena itu adalah amanat agung yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Bukan hanya untuk generasi tua saja, bukan hanya untuk generasi muda saja, tetapi untuk semua orang. Nah, lakukan bagian kita masing-masing dengan apa yang kita miliki. Saat ini kita punya apa? Semua orang saya yakin hari-hari ini pasti punya yang namanya HP, betul? Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini menonton ibadah ini lewat HP Bapak Ibu Saudara. HP yang kita punya banyak fungsi. Nah, ada baiknya kita gunakan HP itu secara maksimal. Apalagi di tengah situasi seperti ini. Kita tidak bisa tatap muka, bukan berarti kita tidak bisa menginjili atau memuridkan. Gunakan HP kita. Buat yang tua-tua mungkin terbatas dalam artian hanya cuma bisa WhatsApp atau bahkan hanya bisa telepon. It's okay, tidak apa-apa. Gunakan HP kita. Mungkin buat bapak ibu yang sudah usia lanjut bisa hubungi teman-teman masa kecil, bisa hubungi mungkin saudara-saudara, teman-teman kerja masa lalu, atau mungkin bahkan anak cucu yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tetap muridkan, tetap kabarkan Injil keselamatan itu kepada setiap mereka. Dan buat saudara-saudara sekalian yang masih muda, hari-hari ini begitu banyak platform sosial media yang ada.
Pasti semuanya tahu ada Facebook, ada Instagram. Dan hari-hari ini begitu banyak orang sangat terbuka dalam sosial media mereka, betul? Mereka bisa buka-bukaan lewat story, lewat status, mereka sedang di mana, sedang ngapain, melakukan apa. Mungkin ada yang sedang anaknya berulang tahun, ada yang anaknya sedang sakit dan lain sebagainya. Saat ini sosial media itu seperti bukunya seseorang ya, sehingga apapun yang mereka lakukan itu kita bisa melihatnya lewat sosial media. Kenapa tidak kita gunakan sosial media tersebut? Ketika kita melihat, mungkin begitu banyak ya teman-teman, saya yakin lihat-lihat status WhatsApp, lihat-lihat status story dan lain sebagainya. Biarlah kita bukan hanya sekedar melihat untuk kepo, pengen tahu, atau hanya isi waktu saja. Tetapi kenapa tidak kita bagikan perhatian itu kepada setiap mereka? Ketika kita tahu mungkin teman kita ada yang berulang tahun, apa sulitnya untuk kita mengatakan selamat ulang tahun ke mereka? Ketika kita tahu ada yang sedang sakit dan lain sebagainya, apa sulitnya kita mengucapkan cepat sembuh, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan kamu? Tidak ada yang mustahil, amin. Bahkan mungkin kalau boleh bisa saya saksikan satu kesaksian. Suatu hari saya posting ketika Ceris ulang tahun ya, dan itu saya membagikan sedikit kata-kata ketika mujizat yang Tuhan nyatakan ketika Ceris divonis sebagai anak Down syndrome, dan tapi Tuhan nyatakan mujizatnya. Tidak ada maksud apapun dari postingan saya saat itu, tapi kita nggak pernah tahu sesuatu itu akan menjadi berkat untuk siapa. Dan tiba-tiba karena postingan saya tersebut, ada salah satu teman yang mengontak dan dia merasa dikuatkan karena dia sendiri saat ini sedang mengalami di mana anaknya mengalami masalah dengan bagian otaknya, dan saat ini dokter sudah angkat tangan dan rasanya tidak ada harapan sama sekali. Kita nggak pernah tahu postingan kita itu akan berdampak untuk siapa. Jangan pernah merasa bahwa aduh nanti aku terasa sok suci, aku terasa sok rohani dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Kita nggak pernah tahu ternyata itu bisa jadi kekuatan, bisa jadi berkat untuk seseorang di luar sana yang melihat postingan kita. Nah, jadi buat teman-teman di sini semuanya jangan pernah berhenti, bahkan pasti begitu banyak nomor yang teman-teman miliki di HP teman-teman, di HP Bapak Ibu Saudara sekalian, betul? Coba hubungi, mungkin Roh Kudus ingatkan nama seseorang, kontak aja, hanya say hello, apa kabar, sehingga pada akhirnya itu akan menjadi satu komunikasi yang berkelanjutan dan kita bisa memuridkan lewat hubungan itu. Jadi ketika kita memang berbicara tentang pemuritan itu bukan hanya sekedar posisi aku sebagai PKS, aku harus memuridkan anggotaku. Tidak, pemuritan itu bicara tentang hubungan yang terus dijalin. Jadi saat ini jangan hanya menanti yang tidak pasti seperti kapan pandemi ini berhenti, tapi lakukan apa yang kita bisa saat ini dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu telah mendengar keempat saudara-saudari kita telah membagikan isi hatinya Tuhan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Baik amanat agung buat keluarga, amanat agung bagi generasi, amanat agung bagi masyarakat, amanat agung di masa yang sulit sekalipun. Kiranya Bapak Saudara, peremaan firman Tuhan yang telah Bapak Saudara terima pada hari ini mendorong kita dengan sungguh untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pergi, jadikan sekalian bangsa murid Kristus. Ajar mereka melakukan segala ketetapan yang telah Tuhan perintahkan. Pemuritan harus terus berjalan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat isi hati Tuhan yang telah diperdengarkan pada setiap kami. Berkat-Mu atas hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Demikian juga bagi setiap kami yang telah mendengarkannya. Biar kami terus melakukan perintah agung-Mu ini Tuhan. Amanat agung-Mu untuk menjadikan sekalian bangsa murid Kristus. Apapun keadaan, apapun tantangan yang kami hadapi, justru di dalam masa yang tidak mudah, masa yang sulit, kami boleh menemukan bahwa kami punya Tuhan yang besar lebih dari pergumulan kami. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Biar kami juga mempersiapkan hati kami Tuhan
untuk masuk dalam masa Jumat Agung. Kami mengingat akan pengorbanan di atas kayu salib, dan kami mengingat bahwa Engkau telah bangkit mengalahkan kematian. Itulah pesan Tuhan yang harus kami beritakan sampai kepada ujung bumi, sampai kepada jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar kasih Tuhan. Dan pada waktunya Engkau akan segera datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara telah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan mari sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk membawa korban persembahan kita dan persepuluhan yang bisa ditransfer melalui rekening berikut dan juga bisa melalui alternatif pembayaran yang lain. Satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, biarlah kami bisa memberi dengan hati kami ya Tuhan untuk pekerjaan gereja-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar kita juga akan mendengarkan informasi gereja terkini dalam sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. hari Minggu. Dengan sukacita kami mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti ibadah abis Zoom setiap minggu pertama dan minggu ketiga jam 10 pagi. Jangan lupa juga mengikuti ibadah subuh setiap minggu. Dan orang tua mendampingi. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.
Yuk ikut Zoom Ero hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 5 sore karena akan ada acara Pasca Ero dengan tema Rise to Change. Kebangkitan Yesus membuat kita juga bangkit dan berubah untuk menjadi lebih baik. God bless you. Mari kita sama-sama sehati berdoa, bersyafaat di tempat masing-masing. Kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami saat ini sehati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia ciptaan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemulihan kesehatan bagi seluruh Indonesia melalui program vaksinasi yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa ini dalam hal kesehatan. Dan juga Tuhan pemulihan ekonomi juga. Kami berdoa tangan Tuhan yang memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati Pak Presiden kami, pemimpin-pemimpin bangsa dan seluruh jajarannya. Supaya Tuhan urapi mendapat hikmat Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan untuk pemulihan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota Tegal dan Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Damai sejahtera dari surga melingkupi seluruh kota ini dan juga sampai ke desa-desa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk pendidikan ya Tuhan. Walaupun saat ini masih online juga Tuhan, tapi pemerintah sudah menyiapkan untuk ke depan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin menjalani hari-hari seperti ini sampai menemukan hari yang tepat, bulan yang tepat untuk offline-nya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan berpendidikan supaya tambah baik, generasi diberkati. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja GBI Asal 3 dalam Komsel, SPK dan juga yang lain-lainnya. Tuhan memberkati dan membangkitkan semua iman jemaat melalui program gereja yang sudah ada. Kami berdoa bagi yang berulang tahun dalam sepekan ini, Tuhan berikan anugerah yang luar biasa untuk menjalani hidup sepanjang tahun ini. Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang pergumulan berat Tuhan memberikan solusi jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami sama-sama memberkati gembala sidang kami, Om John Rusli, dan juga Wakil Gembala, Pastor Daniel dan sekeluarga, dan juga Pak Pius sekeluarga di Jakarta. Seluruhnya kami berdoa Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai mereka sekeluarga dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan setiap kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Di dalam berkat yang berlimpah, dalam Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang tak pernah habis-habisnya, dan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai kita, membimbing, menuntun kita menjadi murid-murid Kristus yang memuridkan sampai kepada ujung bumi. Dan Tuhan segera datang kembali. Maranatha, datanglah ya Tuhan, kami menantikanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa kembali dalam ibadah Jumat Agung di Jumat ini dan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.